Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu dapat pesan ini adalah waktu terbaik kamu untuk mendapatkan pesan ini ya. Hari ini kita akan pakai deck yang mini semua. Komunikasi, gosip, hoax, ada apa nih? Oke, ada tema pertama ini berbicara tentang perpindahan, transformasi, pergerakan. Bisa pindah pekerjaan, pindah rumah, atau kamu traveling. Lalu bisa juga kayak berpindah chapter gitu ya. Maksudnya kamu meninggalkan chapter kamu yang lama, versi diri kamu yang lama, kamu akan masuk ke dalam sebuah chapter baru. Ini tema besarnya untuk reading kamu kali ini. Lalu di sini bagian yang menyenangkan ada keberuntungan. Ada keberuntungan sesuatu hal menyenangkan tidak terduga yang semesta mau datangkan di hidup kamu. Lalu yang tadi aku bilang ya, ada gosip, ada sosial media, ada komunikasi juga, tapi ini jadi tantangan kamu gitu. Mungkin kamu terkendala komunikasi dengan pihak tertentu atau orang tertentu, mungkin faktor planetari juga ya, planetari dalam artian aspek-aspek planet-planet sekarang secara astrologi itu agak challenging sih buat kamu. Lalu advice-nya kartu ini tuh berbicara tentang sesuatu yang butuh proses, sesuatu yang nggak langsung jadi dalam semalam gitu ya. Ada faktor kedewasaan juga, mungkin ada faktor otoritas juga dalam situasi ini. Mungkin kamu perlu berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, atau kamu bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, curhat sama teman kamu yang lebih punya pengalaman. Dan outcome-nya buat kamu di sini ini kartu berbicara tentang perempuan ya, mungkin sosok perempuan. Kalau kamu perempuan, ini kartunya berbicara tentang kamu, bisa juga sosok perempuan signifikan di hidup kamu, kayak teman, pasangan, rekan kerja, ibu kamu, atasan kamu, atau bisa juga mengintegrasikan aspek feminin dan maskulin pada diri kamu ya. Mari kita bedah lebih lanjut. Oke, tadi Six of Swords-nya kayak mau lompat gitu. Six of Swords itu kan tentang berlayar ke air yang tenang ya. Fokus sama diri kamu sendiri, memprioritaskan diri kamu. Kayaknya tema ini beberapa kali keluar di reading kamu. Self care, konflik, tema memprioritaskan diri kamu atau sesuatu antara diri kamu dan sesuatu di luar diri kamu juga ya. Dan gini, karena di sini ada pergerakan, ada perpindahan, bisa jadi kamu juga mengintegrasikan sesuatu yang baru nih, chapter hidup kamu yang baru, versi diri kamu yang baru, atau kamu punya, karena di sini ada keberuntungan ya, mungkin ini signifikan, atau bisa juga sesuatu yang baru di hidup kamu, jadi kamu mengintegrasikan itu dengan bagian yang lama di hidup kamu, bisa pekerjaan baru, ada yang baru punya pasangan, karena di sini ada sosok perempuan ya. Oke, di waktu lampau, yang tadi aku bilang nih, fokus sama diri kamu, atau kamu mulai belajar memprioritaskan diri kamu, karena Empress itu kan Empress itu sebenarnya artinya bisa macam-macam. Cuman karena di sampingnya ini Nine of Pentacles ya, kartu orang single, independen, dan nyaman dengan dirinya. Ini berbicara dengan self-love. Aku melihat sebagai kamu dalam proses selain fokus sama abundant kamu ya, fokus sama karir bisnis. Ini bisa juga berbicara tentang kamu yang mulai belajar memprioritaskan diri kamu, mulai belajar self-care. Mungkin mulai belajar juga sayang diri kamu, self-love. Sebelumnya mungkin kamu tipe-tipe orang yang kayak kurang sayang sama diri kamu, memprioritaskan apapun selain diri kamu, mungkin memprioritaskan teman, keluarga. Bukan berarti nggak boleh baik sama orang, tapi kadang kalau misalnya kita memberi keluar dari diri kita gitu ya. Tapi kita lupa, kita ngasih air ke orang lain, tapi gelas kita kosong gitu. Nah, aku melihat kamu udah mulai ada momen inspirasi, momen pencerahan untuk ingat sama diri kamu dulu gitu, memprioritaskan diri kamu setidaknya biar gelas kamu nggak kosong gitu ya. Dan kalau berbicara aspek karir bisnis finansial, ini aku melihat sebuah konfirmasi yang bagus ya, karena Nine of Pentacles ini berbicara tentang abundant, Empress juga berbicara tentang abundant, kayak berlimpah gitu, nyaman dengan apa yang kamu kerjakan, nyaman karena kamu udah berada di titik kamu bekerja keras untuk itu, dan kamu menikmati hasil kerja keras kamu gitu ya. Mungkin kamu dengan dua kombinasi ini belajar untuk nge-reward diri kamu, belajar untuk oke, gue udah bekerja keras selama ini, sekali-sekali gue bikin senang diri gue seperti itu. Dan di waktu sekarang yang tadi aku bilang, ini mengintegrasikan yang tadi, karena ada sesuatu yang baru di hidup kamu jadi mengintegrasikan sesuatu yang baru itu dengan apa yang ada di hidup kamu sebelumnya. Lalu bisa juga seperti kamu sibuk gitu ya, sibuk atau banyak hal di hidup kamu yang perlu kamu kayak bagi fokus, bagi tenaga kamu. Dan ingat dengan
of Swords di sini ya. Five of Swords tuh aku mengartikannya kayak belajar untuk apa ya? Gini, Five of Swords itu kayak belajar untuk sadar gitu, sadar sama kalau level tenaga kamu terbatas, waktu kamu terbatas, apa yang bisa kamu kasih itu terbatas ya, karena kamu gak bisa memberi dari gelas kosong gitu. Dan ini juga sebuah reminder kadang kalau kamu gini, ada jenisan orang yang kalau misalnya kamu tolongin terus, oke sekali kamu tolongin, berikutnya kamu tolongin terus, orang itu berpikir, ah tenang aja ada Gemini kok yang nanti selalu bisa gue andalkan gitu. Jadi mereka nggak tahu gimana caranya menolong diri mereka gitu. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini ya. Kayak kalau kamu menyelamatkan orang, nolongin orang terus, sampai di titik mereka mungkin ketergantungan sama kamu. Ini sebuah reminder seperti kita belajar untuk mengisi gelas kita masing-masing terlebih dahulu ya. Lalu di waktu yang akan datang, cakep banget. Knight of Cups ada sebuah sinyal yang bagus untuk hubungan romantis, terutama kamu para single. Dan dengan Emperor di sini, kamu gini, dengan Emperor ya, kalau berbicara dengan aspek pekerjaan atau bisnis, itu ini sebuah konfirmasi yang bagus di mana kamu mengambil alih atas hidup kamu, kamu jadi pemimpin di hidup kamu, dan ketika kamu mau sesuatu, kamu akan fokus di situ dan kamu bikin strategi gimana caranya, pokoknya aku nyampe ke situ ya. Oke, yang berikutnya. Oke. Aku bilang kan hari yang baru, ada sesuatu yang baru nih. Mungkin sebagian dari kamu ya, entah baru-baru ini atau udah mungkin agak lama gitu kamu terpisah atau ada hubungan yang berakhir, jadi kamu fokus sama diri kamu, udahlah nggak usah mikirin hubungan romantis dulu, fokus sama diri aku aja dulu, fokus mengembangkan diri aku atau mengembangkan karir aku. Dan walaupun ya mungkin udah berjalan beberapa waktu, masih ada nih yang mikirin, entah ini energi kamu, entah energi orang yang satunya, ada yang kangen ya. Dan mungkin ini pilihannya sebagian dari kamu ini berhubungan dengan sosok orang dari waktu lampau ini ya. Kayak komunikasi nggak ya? Kalau misalnya dia yang ngajak komunikasi duluan, aku tanggepin nggak ya? Semacam itu. Angel number, konfirmasi dari semesta buat kamu. Berhubungan dengan pekerjaan, oke, ada yang lagi sibuk banget. Ya, yang tadi aku bilang, di waktu kamu fokus sama diri kamu, mungkin ada yang kangen, mungkin kamu juga sebenarnya kangen sama orang ini, tapi ya udahlah, aku mau fokus aja dulu. Aku mau melupakan dia dengan cara aku menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri mungkin dengan hobi baru, mungkin kamu nyobain hal-hal baru, mungkin kamu ya udah fokus sama kerjaan kamu, atau kamu punya proyek baru, proyek kreatif baru, bikin seneng diri kamu. Tapi gini ya, dengan fase transisi ini, progresi pergerakan, aku melihat kamu akan berlayar ke tempat yang baru sih, gini. Hari yang baru buat kamu, suasana baru, bahkan mungkin hati yang baru. Oke lah, kamu nggak mikirin gitu hubungan romantis. Mungkin hati yang baru adalah hati yang pulih, hati yang udah bisa memaafkan, hati yang udah nggak ada beban lagi, nggak ada marah, nggak ada sedih, nggak ada energi-energi negatif di situ. Sesimpel itu ya, hari yang baru buat kamu. Atau itu tadi, hari yang baru buat kamu, ada sosok baru nih yang mau datang di hidup kamu, yang mau ngasih cupsnya ke kamu ya. Bisa juga hari yang baru buat kamu itu berhubungan dengan pekerjaan bisnis, kayak progresi karir, pekerjaan baru, atau progresi bisnis kamu. Angel number, kalau kamu sering lihat angka kembar-kembar, semesta sedang berusaha berkomunikasi sama kamu ya. Perhatikan pikiran kamu juga, karena apa? Energi kosmiknya lagi luar biasa sekarang ya. Semoga yang kamu amplifikasi adalah pikiran-pikiran yang tertuju kepada goals kamu, pikiran-pikiran positif. Jangan sampai kamu kayak mengulang-ulang pikiran skenario terburuk, pikiran-pikiran yang gak perlu, memikirkan masa lalu, memikirkan sesuatu yang tempatnya udah di belakang, atau yang kesalahan-kesalahan kamu, atau sesuatu kegagalan di waktu lampau. Fokus, misalnya kamu punya goals apa, fokus ke situ. Kamu bikin rencana apa, mau ngapain sama hidup kamu, apa yang perlu kamu pulihkan ya. Ini sebuah reminder dari semesta untuk kamu perhatiin pikiran kamu ketika kamu melihat angka kembar-kembar. Karena itu salah satu cara semesta untuk berkomunikasi sama kamu. Oke, yang berikutnya. Kan tadi aku bilang, ini kalau kelihatan sometimes we win, sometimes we learn. Gitu ya. Untuk part hidup kita di waktu lampau, kadang ada yang perlu kita lepaskan, kita relakan, atau kita pergi meninggalkan sesuatu. Karena tadi yang aku bilang, ada pergerakan, ada transisi, ada transformasi mungkin.
kayak kamu berpindah chapter hidup gitu. Kamu masuki chapter baru. Misalnya kayak tadinya kamu punya pasangan, karena di sini ada tema single, independent, strong, dan ada yang kangen ya. Kayak kamu tadinya punya pasangan, mungkin hubungannya harus berhenti di tengah jalan, atau proyek kreatif kamu masuk dalam sebuah chapter yang baru melejit gitu ya. Makanya tadi aku lihat di sini ada sesuatu tantangan yang berhubungan sama komunikasi. Mungkin ini masih terhubung sama si sosok orang dari masa lalu ini, atau bisa juga gini ya, sebuah reminder buat kamu karena energi kosmiknya lagi agak membuat aspek yang challenging sama kamu. Ketika ada orang-orang yang memancing keributan gitu, kayak orang-orang mau ribut, udah biarin aja, nggak perlu ribut sama orang. Kalau ada orang yang memancing kayak muka, ya udah diemin aja, ya udah terserah lu mau ngomong apa. Nggak perlu ribut di sosial media, karena kayak nggak perlu gitu buang-buang tenaga kamu. Lebih baik kamu habiskan tenaga kamu untuk sesuatu yang penting buat kamu, kayak misalnya gini, contoh ribut di sosial media sama orang berdebat gitu, poinnya apa gitu ya. Yang ada kamu habis tenaga terus nggak kemana-mana juga. Belum tentu keadaannya berubah gitu setelah kamu ribut sama orang di sosial media ataupun di kehidupan kamu sehari-hari gitu ya. Karena di saat seperti ini tuh kayak nggak ada poinnya gitu kamu berargumen atau tarik urat gitu sama orang ya. Dan ingat, di sini ada faktor intervensi semesta, terutama jika apapun itu yang kamu sedang bangun dan kamu mulai nggak sabar ya. Aku ingatkan, selalu ada divine timing, dan proses yang kamu lewatin sekarang ini kayak proses pendewasaan kamu, bagian dari proses pendewasaan kamu dan proses evolusi jiwa kamu, dimana aku melihat di waktu yang akan datang kamu akan menjadi emperor ya, kayak orang yang ini emperor itu energi orang yang kuat ya, 4 king jadi satu, kayak dia tahu maunya apa, dia udah berevolusi segitu banyaknya. Karena apa? King itu kan fase tertinggi dalam sebuah elemen, dan ini 4 king jadi satu. Ini kamu lagi mengintegrasikan semua aspek dalam hidup kamu pelan-pelan, dan semua itu butuh proses, butuh waktu. Kamu sedang menuju dalam proses menjadi emperor. Oke? Segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!